Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Faizal di channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngeklik video ini ya. Dan di video kali ini aku nggak akan membahas sebuah konspirasi atau penampakan hantu ya. Dan di video kali ini itu aku akan bercerita kepada kalian bagaimana pengalaman kakak pertama aku bisa berteman dengan makhluk beda alam ya. Dan teman beda alam kakak aku ini tuh kayak bukan orang asli kampung aku ya. Bayangkan tuh kayak noni Belanda atau bocah Belanda gitu ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita mulai videonya. Oke teman-teman, cerita ini tuh diawali dengan aku, adik aku, dan kakak kedua aku tuh lagi tidur malam ya di kamar milik kakak pertama aku yang bisa melihat ini. Mungkin aku sebut saja ya nama kakakku ini. Namanya tuh adalah Tia ya. Mungkin aku panggil saja Kak Tia ya di video ini. Oke, yuk lanjut. Di saat kami bertiga tidur duluan, kakak pertama aku ini tuh kayak nyusul gitu ya tidurnya teman-teman. Biasalah kayak main HP sebelum tidur gitu. Dan gak berapa lama kakak pertama aku ini tuh kayak ngantuk gitu ya teman-teman. Dan pengen tidur. Dia ngecharge HP dulu kan, dan setelah itu dia tidur. Di saat tidur pulas, kakak pertamaku ini itu kayak ngerasa ketindihan gitu teman-teman. Dan setelah ketindihan itu tuh berlangsung sekitar 1-5 menit gitu ya. Dan setelah ketindihan ini berlangsung, kata kakak pertamaku ini tuh kayak ada mendengar suara misterius gitu ya teman-teman. Kalian mau tahu nggak apa yang dibisikin oleh suara misterius itu? Misterius tersebut, kata dia tuh, ada yang mau temenan nih, dia ada di samping lemari. Merinding banget ya teman-teman. Setelah bisikan misterius ini hilang, tiba-tiba dia ini tuh nggak ketindihan lagi teman-teman. Setelah ketindihan dan suara misterius itu hilang, kakak aku ini melihat sekeliling dan tepat di samping kasur ya, kan di samping kasur milik kakakku tuh ada lemari baju teman-teman. Nah tepat di belakangnya, tepat di samping dan tepat di samping lemari milik kakakku nih ada seorang bocah atau noni Belanda ya, yang lagi ngeliatin dia. Ekspresi wajah si noni Belandanya nih kayak nggak serem-serem amat teman-teman. Aku pernah diceritain kakakku ini ciri-ciri noni Belandanya ini tuh tinggi badannya sekitar kayak anak umur 14 tahun gitu ya teman-teman. Rambutnya tuh agak pirang, pakai baju kayak di putri kerajaan gitu ya. Nah yang paling anehnya tuh saat kakakku ini melihat wajah dia ini, paras wajahnya tuh nggak ngeri-ngeri banget ya teman-teman. Nah setelah pertemuan pertamanya itu, dia ini kayak biasa-biasa aja teman-teman. Mungkin kakakku ini tuh sudah biasa ya teman-teman melihat makhluk gaib apa saja. Dan ada lagi, pas cerita pertemuan kedua ya, saat dia ini mau mempersiapkan nikahannya. Itu tuh kalau nggak salah tengah malam ya teman-teman. Pas kakakku ini tuh sedang melakukan sholat tahajud ya. Pas sebelum melakukan sholat tahajud, kata dia ini tuh mendengar ketukan pintu gitu ya, dari luar, dari ruang tamu rumah aku ya. Setelah dia keluar dan dia nggak ngeliat apa-apa ya. Padahal semua keluarga yang mau menyiapkan nikahan kakakku ini tuh pada tidur semua teman-teman di luar. Dan dia tuh akhirnya masuk kamar teman-teman dan menyambung sholat tahajudnya ya. 1-2 rakaat sudah selesai, pas dia lagi membereskan sejadah. Nah tiba-tiba gaun milik noni Belandanya tuh kayak lewat gitu ya teman-teman, dari celah bawah pintu kamar ya. Nah di situ tuh dia melihat gaun noni Belanda ini lewat ya. Dan itulah kejadian kakakku ketika bertemu
teman gaibnya ya. Dan cerita ini tuh langsung diceritain sama kakak aku ya. Yang dilihat kakak aku ini tuh bukan cuma noni Belanda aja ya teman-teman, melainkan banyak banget teman-teman. Kayak kuntilanak, pocong, dan sebagainya ya. Bagi kalian yang bertanya-tanya, bang, noni Belandanya ini tuh masih berteman gak sama kakak saya? Dan jawabannya adalah masih ya teman-teman. Sampai sekarang pun dia masih berteman ya. Padahal dia ini tuh punya rumah sendiri ya teman-teman, sama suami dan anaknya. Nggak tahu juga ya kenapa dia bisa nempel banget sama kakak saya. Tapi teman-teman, dia ini tuh pernah cerita sama aku ya, kalau pas pertemuan pertama di pergelangan susah nunjukinnya. Pergelangan kakinya tuh ada kayak semacam gelang gitu ya teman-teman pas pertemuan pertama. Dan baru-baru ini tuh hilang teman-teman gelangnya. Nggak tahu kemana ya. Apakah bocah ini pengen dicariin gelangnya sama kakak saya? Saya nggak tahu juga ya. Oke teman-teman, berakhirlah cerita horor kakak aku kali ini. Bagi kalian yang punya cerita horor juga bisa kalian kirim ke email aku ya. Nanti emailnya aku taruh di deskripsi. Kalau kalian terhibur, bisa kalian subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian bisa menerima video terupdate dari channel saya. Dan semoga bulan Ramadan nanti channel aku ini bisa mencapai 1000 subscriber ya. Dan bantu support terus ya teman-teman. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.